Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Amelia Marubaha dengan NIM 8586055668, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini adalah tugas filsafat ilmu yang kedua. Sebelum saya menjawab soal-soal, saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat adalah studi tentang hakikat realitas, keberadaan, pengetahuan, nilai, dan akal manusia. Sebagai induk dari segala ilmu, filsafat menggunakan pendekatan rasional, kritis, dan mendalam untuk memahami sesuatu serta mencari kebenaran. Secara bahasa, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofi. Philos atau philin berarti cinta. Sophia berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat secara harfiah diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Saya masuk ke soal. Soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekosistem keilmiahan serta nilai-nilai dalam bentuk pendidikan. Filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar utamanya: ontologi, hakikat pendidikan, epistemologi, cara memperoleh keilmuan, dan aksesiologi, nilai dan kegunaan. Ketiganya memastikan pendidikan tidak sekadar menjadi rutisan mekanis, melainkan ilmu yang metodologis dan bermoral. Saya masuk ke soal nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jawabannya, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menjadikan teori filosofi lebih konkret. Proses ini mendorong lahirnya individu kritis yang berkaya diskursus intelektual, menguji validitas pengetahuan, serta memandu arah perkembangan ilmu agar tetap berjalan dengan seketika dan moral kemanusiaan. Soal nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksesiologi dalam memperbedah persoalan-persoalan pendidikan? Jawabannya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menyediakan 3 kerangka kerja utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang memungkinkan kita untuk membedah, memahami, dan mencari solusi berdasarkan atas berbagai persoalan pendidikan secara komprehensif dan sistematis. Ontologi membahas hakikat atau kebenaran ilmu dalam objek yang ditelah. Pisau analisis ontologi membantu menentukan kurikulum yang relevan dengan hakikat manusia dan kebutuhan zaman, memastikan bahwa ilmu yang diajarkan adalah realitas yang benar-benar dibutuhkan karena sekadar hafalan teoritis. Sedangkan epistemologi membahas tentang cara, sarana, dan di proses mendapatkan pengetahuan metode ilmiah. Epistemologi dalam pisau analisis menjadi landasan bagi metode pedagogi, mengembangkan model pembelajaran dan menanam secara berpikir kritis kepada siswa. Ini membedah apakah suatu metode mengajarkan benar-benar menghasilkan pengetahuan yang valid atau hanya dogma. Aksesiologi membahas nilai kegunaan manfaat dalam suatu ilmu dan moralitas yang menyertainya. Sedangkan pisau analisis aksiologi yaitu memastikan pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, kognitif,
dan terampil psikomotorik, tetapi juga memiliki karakter etos kerja dan moral yang baik efektif. Ini mencegah penyalahgunaan untuk pengetahuan di kemudian hari. Ini soal yang terakhir, nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Jawaban: pada tingkat sekolah dasar, pengembangan kurikulum ini jika ditinjau dalam aliran filsafat Pongresivisme akan sangat menekankan pada pengalaman belajar yang relevan, aktif, dan berpusat pada siswa. Filsafat dalam menentukan kurikulum. Filsafat dalam menentukan kurikulum pendidikan ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Artinya, filsafat membantu merumuskan tujuan akhir pendidikan, yaitu profil manusia seperti apa yang ingin dibentuk melalui sistem pendidikan. Kedua, membimbing pemilihan isi atau materi pembelajaran, yaitu pandangan filosofi memengaruhi apa yang dianggap penting untuk diajarkan. Ketiga, realisme fokus pada pengetahuan objektif tentang dunia fisik dan keterampilan praktis. Keempat, pragmatisme memilih materi berdasarkan kebutuhan peserta didik dan relevasinya dengan kehidupan nyata, seringkali meningkatkan pemecahan masalah. Itu saja hasil jawaban saya. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.